Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Dan semoga seluruh pemirsa riang gembira dalam menyambut lebaran nanti. Sobat DB, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan dan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sekaitan dengan ini, yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini ketika ekonomi kita sedang sulit, ketika para pekerja kita diancam oleh PHK berpuluh-puluh ribu banyaknya. Bayangkan Sobat DB, pada bulan Maret ini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita tekor sebanyak 31,2 triliun rupiah. Kita sedang berada pada kisaran 16.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan kita di bursa saham kemarin ini baru saja melorot, jatuh, anjlok mencapai 7,11%. Daya beli kita makin hari makin melemah. Ini merupakan gambaran sedang terpuruknya ekonomi kita di Republik ini sekarang. Di sisi lain, rakyat sekarang ini sedang memerlukan biaya untuk beribadah di bulan Ramadan dan sedang memerlukan biaya pula untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Dapat kita bayangkan Sobat DB betapa hancur luluhnya hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena PHK semenjak awal bulan Ramadan kemarin sampai saat ini. Mereka berada di bulan Ramadan dan sebentar lagi akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Namun yang tidak kalah pula memiriskannya Sobat DB, datangnya ancaman kendaraan bermotor kita ataupun yang punya mobil, kendaraan mobil kita yang telat bayar pajaknya sesuai ketentuan kebijakan yang diambil pemerintah. Pemerintah bisa menyita kendaraan kita. Bayangkan kalau kita punya motor yang sehari-hari gunanya untuk jalan kehidupan, mungkin motor itu dijadikan ojol, mungkin motor itu dijadikan untuk pengangkut barang dari rumah ke pasar, dan juga mungkin motor itu untuk membawa hasil-hasil kebun dari kampung ke pasar atau ke kota. Dan mobil itu bisa jadi mobil yang sehari-hari dipergunakan untuk mencari hidup, untuk mencari penumpang. Tetapi ketika sekarang ini begitu telat membayar pajak, langsung akan disita. Sobat DB, satu hal yang memprihatinkan tentunya bagi kita, kenapa aturan tentang perampasan aset rakyat mudah sekali pemerintah kita membuatnya, sedangkan aturan atau undang-undang tentang perampasan aset para koruptor belum ada lagi tampaknya niat pemerintahan kita, niat DPR kita bersama-sama dengan eksekutif untuk memprosesnya, untuk mengesahkannya, untuk membahasnya. Ini yang mungkin membuat miris perasaan hati rakyat. Sobat DB, kenapa pemerintah kita seperti memanjakan koruptor, dan kenapa pula pemerintah kita seperti selalu menekan rakyatnya. Kalaulah pemerintahan kita melahirkan undang-undang perampasan aset, tentu akan bisa dipungut
dana-dana yang dikorupsi oleh para koruptor. Tetapi tampaknya belum ada ke arah itu dari pemerintahan kita, baik oleh DPR maupun oleh eksekutif. Kenapa kita bawa nama eksekutif untuk mendesak, untuk mengusulkan agar DPR segera membahas undang-undang perampasan aset untuk mengambil uang korupsi dari para koruptor itu? Karena pada umumnya sekarang ini anggota-anggota DPR yang kader partai itu, ketua-ketua partai mereka itu berada di eksekutif. Ada mereka yang menjadi presiden seperti Prabowo yang ketua umum Partai Gerindra yang memiliki banyak kadernya di DPR. Demikian juga dengan partai-partai lain, sebut saja Partai Demokrat, Partai PAN, Partai PKS, semua partai kecuali Partai PDIP. Semuanya sekarang ketua-ketua umumnya pada umumnya menjadi menteri di kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang adalah seorang ketua umum DPP Partai Gerindra. Makanya kalaulah ketua-ketua partai yang berada di eksekutif ini menggerakkan kader-kadernya yang ada di legislatif untuk membahas dan melahirkan undang-undang perampasan aset, maka undang-undang itu dengan sekejap mata akan bisa lahir. Tetapi dalam kenyataannya yang mereka lahirkan adalah undang-undang yang menguntungkan para penguasa, yang menguntungkan mereka yang menjadi menteri, yang menjadi presiden, yang menguntungkan mereka yang berada di eksekutif, yang menguntungkan mereka yang menjadi pejabat negara di legislatif, bukan yang menguntungkan rakyat. Misalnya undang-undang yang menjadikan presiden bisa membentuk kabinetnya berapa saja jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh presiden. Dan undang-undang TNI yang baru saja lahir yang merupakan revisi dari undang-undang yang lama, undang-undang menyangkut pajak dan lain sebagainya. Namun sehubungan dengan ini, Sobat DB, saya ingin mengemukakan kepada Sobat DB, kita tidak perlu terlalu bersedih. Kita tidak perlu terlalu bermuram durja. Kita tidak perlu terlalu putus asa. Kalau kita bersedih, kalau kita bermuram, kalau kita putus asa, yang rugi kita sendiri. Pemerintahan kita tidak akan rugi mereka. Mereka toh tetap juga akan berkuasa. Kita yang rugi. Karena itu kita harus bersemangat. Kita harus bangkit. Kita harus menjauhkan dari diri kita kesedihan. Menjauhkan dari kita keputusasaan. Menjauhkan dari kita yang namanya bermuram durja. Kita harus bangkit. Kita harus bersemangat. Kita harus bekerja keras. Apa saja yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Bisa kita sekarang berjualan, kita berjualan. Bisa kita sekarang ini melakukan hal-hal yang positif untuk bisa mengasapi periuk kita di dapur, untuk bisa membelikan baju hari lebaran untuk anak-anak kita. Kita kerja. Jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih, dan jangan bermuram, jangan bermuram, jangan bermuram. Jauhkan putus asa, jauhkan putus asa, jauhkan putus asa. Tidak ada orang, apalagi pemerintahan kita, yang akan menghapus air mata kita kalau kita menangis. Karena itu, jangan menangis. Mari kita bekerja keras. Kerjakan apa saja sekarang ini asal halal dan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku untuk menghadapi lebaran bagi istri dan anak-anak kita, bagi keluarga kita. Sobat DB, ingat bahwa kita harus meyakini
Tuhan bersama kita. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala selalu menjamin rezeki kita. Karena itu, jangan putus asa, jangan bermuram, jangan bersedih, jangan menangis. Hayo kita bangkit ranjalata untuk berjuang demi kesejahteraan hidup kita. Jangan tunggu siapa-siapa. Sekali lagi, hayo bekerja keras. Hayo bekerja keras. Hayo bekerja keras. Andaikan sekarang ini Sobat DB baru saja di PHK, jangan bersedih, jangan menangis. Bangkit, cari kerja lain, cari usaha lain. Apa saja yang bisa dikerjakan, apa saja yang bisa diusahakan. Lakukan, yakinkan diri bahwa kita bisa. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses kaya raya. Agar seluruh pemirsa menjadi orang sukses yang jauh dari putus asa, yang jauh dari bersedih, yang jauh dari menangis, yang jauh dari bermuram durja. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.